kita bisa mendengarkan, dapat ilmu, ini juga rezeki. Kalau kita sholat duha, maka kita bisa sholat duha pun rezeki itu dari Allah. Benar? Jadi bisa sholatnya saja itu sudah rezeki, karena tidak semua orang bisa sholat duha. Banyak yang tidak tahu sholat duha. Ada juga yang sudah tahu tidak melakukannya. Berarti yang melakukan sudah dapat rezeki. Kita jangan sibuk baca Quran untuk dapat rezeki, karena bisa baca Quran juga sudah rezeki. Sehat itu rezeki. Punya kawan itu rezeki. Bisa ngumpul di pesantren seperti ini rezeki yang besar. Punya kawan-kawan orang baik itu rezeki yang tidak ternilai itu. Karena seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita kawan-kawan yang baik, yang mendukung kita untuk berbuat baik dan membuat kita tercegah dari kemungkaran, itu rezeki itu. Bahkan orang yang menegur kita juga rezeki. Walaupun tegurannya tidak enak, karena bisa membuat kita tercegah dari perbuatan maksiat. Jangan banyak ngomong. Memang tidak enak caranya, tapi isinya benar. Itu pun rezeki. Bahkan sakit juga sebetulnya rezeki. Karena dalam sakit ada penggugur dosa. Dalam sakit ada pahala bighairi hisab kalau sabar. Dalam sakit ada keridhaan Allah kalau kita ridho terhadap takdir. Hilang dompet juga bisa jadi rezeki itu, karena boleh jadi pencegahan dari penggunaan uang untuk maksiat. Bahkan batal menikah juga bisa rezeki. Batal nikah tuh bisa rezeki. Daripada nikah terus bonyok, daripada nikah terus dianiaya, daripada nikah terus jauh dari Allah. Wah, sekarang semuanya ngangguk. Nah, ngangguk itu rezeki, berarti ngerti, ya kan? Dan ototnya normal. Coba kalau teng. Masya Allah. Jadi yang paling gampang untuk menambah rezeki itu adalah bersyukur. Nah, kita ini kurang syukurnya. Kan di sebuah sekolah ada guru memberi pelajaran. Anak-anak, coba perhatikan di papan tulis ini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tulis, 2 tambah oleh guru itu. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 5 tambah 5 sama dengan 11. 6 tambah 6 sama dengan 12. 7 tambah 7 sama dengan 14. Apa yang terlihat? Apa yang terpikir? Kan? 5 tambah 5 11. Kenapa? Salah? Ada lagi yang terpikir apa? Nah, inilah kita, Pak. Kita mah yang bener mah nggak diniat, ya nggak? Yang salah yang dilihat, kan begitu. Kan 1 tambah 1 sampai dengan 2 benar, betul? Nggak disebut, ya. Fokusnya itu tadi. 5 tambah 5 11. Ih, salah, Bu Guru salah. 5 tambah 5, kan pertanyaannya bukan mana yang salah, tapi apa yang terlihat. Ada sebuah kertas, ya. Kemudian dikasih titik di sini. Apa yang terlihat? Ada titiknya. Kertasnya nggak disebut tadi. Nah, begitulah kita kepada karunia Allah tuh nggak adil. Betapa banyak karunia yang tiada bertepi yang tidak kita syukuri. Akibatnya ya kufur nikmat. Tahu sendiri kan kalau kufur nikmat. Padahal la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Justru nikmat itu ditambah kalau kita syukur. Makanya
orang-orang yang sangat ingin merasa bahagia itu adalah orang yang menenggelamkan diri dalam rasa syukur. Aduh, kalau kita sudah berusaha tenggelam di dalam rasa syukur itu udah susah cari penderitaan tuh hadirin. Bahkan dalam kesulitan terpahit sekalipun, kalau bisa melihat kesulitan itu bagian karunia dari Allah, syukur. Ya seperti tadi itu, batal menikah, ada yang stres, ada yang ngebentur-benturkan kepala ke tembok, ada yang sujud syukur. Ya Allah, Engkau yang maha tahu apa yang akan terjadi. Saya memang memohon kepadamu, minta yang terbaik menurut ilmumu. Sekarang takdirnya batal pernikahan ini. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kata ibunya, nak gimana nih pernikahan batal? Bukankah ibu minta yang terbaik untuk saya? Iya, nah sekarang hasilnya begini. Inilah yang terbaik. Dulu ada seorang anak SMA, ahli tahajud, beliau anak dokter. Tidak tertinggal sholat berjamaah di masjid. Kelas 3 SMA. Juga senang sekali baca Quran. Saya bisa menyatakan begini karena melihat di masjid. Senang baca Quran, sholat berjamaah, kata ayahnya sih tiap malam qiyamul lailnya bagus. Kelas 3 SMA ini. Juga akhlaknya baik yang saya lihat. Nah, ujian SMA tidak lulus. Hanya kurang satu nilai. Ini zaman beberapa tahun yang lalu nilai satu aja berpengaruh. Padahal pintar. Padahal UMDK atau apa tuh yang diterima langsung tuh? PMDK. Penerimaan mahasiswa yang langsung itu sudah diterima di Jogja tuh. Kuliah di kedokteran. Tapi SMA-nya tidak lulus. Dan beliau tenang sekali. Yang gelisah ibu bapaknya. Katanya sampai habis sholat Jumat tuh ke lapang. Ya Allah, di mana keadilanmu? Anak segini baiknya. Padahal kalau bapaknya diadili oleh Allah, celaka tuh waktu itu. Disambar petir mungkin ya. Pendek kata, anak ini tenang. Jadi Allah memberikan tidak lulus ujian, tapi Allah membukakan hikmah. Tidak ada galau, tidak ada minder, tidak ada malu. Nah, pada penutupan sekolah itu, akhir sekolah kan biasa suka ada acara, anak ini diminta tampil, karena memang berprestasi terus ya. Dan beliau mengatakan, sesudah salam dan doa, Bapak Ibu guru yang baik, saya mohon maaf, saya satu-satunya yang tidak lulus di SMA ini, sehingga kelulusannya tidak 100%. Saya berusaha untuk lulus dan saya pun berdoa kepada Allah supaya diberikan yang terbaik. Dan saya percaya ini yang terbaik bagi saya. Saya tidak kecewa dengan takdir ini karena pasti Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Saya bertobat kalau semua ini karena kelalaian saya. Dan saya mohon maaf kepada guru, kepala sekolah, dan kawan-kawan. Pada waktu itulah banyak orang yang berlinang air mata guru-gurunya. Melihat keajegan anak ini. Kemantepannya, ketenangannya, dan itu berarti sangat banyak. Sebuah pelajaran berharga, orang yang bisa menghadapi takdir yang tidak sesuai harapan, tetapi dengan cara yang terbaik, dan itulah yang membuat dia melesat lebih tinggi nilainya di hadapan para guru dan kawan-kawan. Oh, ini memang anak matang. Dan sesudah itu ikut paket C dan kuliah saja biasa normal, karena memang sudah diterima. Nah hadirin sekalian, kadang-kadang Allah membelokkan takdir ya dengan sesuatu yang berbeda, tapi di sana Allah memberikan tambahan-tambahan karunia.
Makanya untuk situasi pahit sekalipun kita harus benar-benar bersyukur. Paham? Nah begitulah hadirin. Adik-adik, ayolah banyak bersyukur. Mau sahur tidak kebagian nasi, baik atau buruk? Kan? Baik, karena di sebelahnya ada lontong. Ya alhamdulillah. Hadirin sekalian, marilah kita bersyukur dalam segala keadaan. Ala kulli hal. Di dalam penghinaan juga banyak karunia. Ini Darut Tauhid syariatnya bisa syariatnya ya. Bisa begini sesudah memasuki badai penghinaan, caci maki, dibully, dikucilkan, dipermalukan. Hasilnya begini. Dulu kan tidak begini pesantren kita. Tidak ada sekolah, tidak ada tahfiz Quran, perekonomiannya ala kadarnya, sistemnya juga sederhana. Tapi justru sesudah dibully, dicaci, kembali niatnya kepada Allah. Dulu bersandarnya kepada jamaah, bersandar kepada pujian, bersandar kepada penghargaan, bersandar ke perusahaan, bersandar kepada media, bersandar kepada relasi. Tapi sesudah diputus semua sandaran itu, hanya ke Allah sandarannya. Masya Allah. Makanya jangan berburuk sangka. Dalam kepahitan pun banyak nikmat besar yang boleh jadi tidak didapat dalam kelapangan. Coba dikejar anjing tuh nikmat atau tidak? Ini berat sekali pertanyaan. Pelik nih. Nyebut tidak ada nikmat takut salah, ya kan? Nyebut ada nikmat turun dari sini takut dikejar. Berapa banyak orang yang tahu bahwa dia bisa lari cepat sesudah dikejar anjing, bisa loncat benteng yang asalnya tidak pernah terloncati, jeleng, pohon juga kita bisa naik. Harus berterima kasih tuh kepada anjing. Coba kalau dikejar anjing kita larinya cepat atau tidak? Tergantung anjingnya bagaimana ya. Kalau anjingnya rabun, ompong, dan kita tidak cepat, hadirin. Nah begitulah sahabat-sahabat yang baik. Jadi jangan hanya bersyukur terhadap sesuatu yang cocok, tapi juga harus bersyukur dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan. Jangan hanya bersyukur dengan sesuatu yang menyenangkan, tapi dalam sesuatu yang tidak menyenangkan saja harus bersyukur. Apa saudara pikir orang rugi mati syahid itu? Untung kan, syariatnya memang terbunuh. Tapi itu yang bisa membuat masuk surga tanpa hisab. Orang paling takut mati dibunuh, tetapi ternyata ada juga yang jadi berkah gara-gara terbunuh. Asal niatnya dan caranya di jalan Allah. Oleh karena itu jangan mengukur rezeki itu hanya sesuatu dalam bentuk duniawi saja. Satu itu. Dan jangan mengukur rezeki itu sesuatu yang cocok dan menyenangkan sesuai dengan keinginan kita. Karena boleh jadi kepahitan, kesusahan itu pun rezeki yang jauh lebih bernilai daripada kelapangan yang kita inginkan. Dalilnya Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka wa asan tuhibbu, engkau menyukai sesuatu padahal jelek menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui segalanya, wa antum, dan kalian la ta'lamun. Makanya jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Digigit anjing baik atau buruk? Udah makin pintar santri ya. Ada yang minta jodoh. Keluar dari rumah ternyata ketemu dengan seseorang yang mau jadi istrinya. Alhamdulillah. Biasanya kan dikejar anjing. Hari ini lebih ringkas ya. Terima kasih kepada saudara-saudaraku di Bandung dan sekitarnya. Insya Allah kita akan bertemu
ketemu di Masjid Transmall Studio. Ya, Transmall Studio. Ya, insya Allah kita jumpa di sana jam 9. Mudah-mudahan kita silaturahim. Asar dan Bada Isya ada di Darut Tauhid. Mudah-mudahan sudah tersambung dengan guru kita. Belum? Halo? Ya, kalau sudah terhubung langsung saja dipotong pembicaraan ya. Rekan-rekan jangan lupa kalau mau bicara pilihlah kata-kata terbaik. Selain niatnya baik, pilih kata-kata yang baik. Kalau kita bisa bahasa Indonesia yang disempurnakan, sempurnakanlah. Tidak usah dicampur-campur. Ya, mungkin akan jauh maknanya ketika kita membiasakan diri melakukan apapun segalanya yang terbaik. Kita bisa menggunakan beberapa kata-kata, tapi mengapa kita tidak pilih kata-kata terbaik? Karena Rasulullah SAW juga kalau bicara dengan perkataan terbaik. Kalau ada pilihan beberapa kata-kata, gua mah nggak mau ke sana, hei kayak itu ya, hei, halo, ya pak, kelihatannya kurang baik, betul? Antara enggak dan tidak, mana yang lebih baik disampaikan? Tidak. Kita pilih, kalau kita mampu memilih yang terbaik, mengapa tidak? Betul? Andai kata kita ingin melatih memiliki akhlak yang baik, maka biasakanlah memiliki perkataan yang baik dengan niat baik. Kalau diam, kenapa? Karena sedang menghargai yang ngobrol. Itu bahasa baiknya ya. Jelas? Mari kita coba pilih kata-kata terbaik selain niat yang baik. Insya Allah kalau kita biasa melakukan hal apapun, duduk yang terbaik. Kan ada duduk juga posisinya sesukanya, lendot, kaki naik sebelah. Kenapa? Tidak terbayang Rasulullah seperti itu, bukan? Kalau mau nunjuk bisa ini ke wajah, bisa pakai jempol, bisa pakai tangan terbuka. Kira-kira mana yang terbaik? Apalagi pakai kelingking gini, ini. Kalau mengacungkan tangan, coba acungkan tangan. Ini tidak kelihatan siapa-siapa, betul? Apalagi begini. Kenapa tidak begitu? Kalau nyapu, sapulah yang terbaik sampai selesai. Segalanya kalau biasa terbaik, kata-kata yang terbaik, berbuat yang terbaik, duduk yang terbaik, terbaik yang maksimal kita lakukan, jangan heran nanti sigma kebaikan kita bisa ditakdirkan jadi manusia yang terbaik juga. Jangan sia-siakan kesempatan untuk bisa berbuat maksimal, karena itu merupakan karunia Allah. Syukuri potensi kita dengan memaksimalkan apapun yang terbaik. Sepakat? Bagaimana, sudah tersambung belum Pak Hamim? Ada masalahkah? Baik, kemarin sudah pernah dibantu diingatkan acara pagi ini? Ada baiknya, ya terima kasih. Ada baiknya dibuat SOP berlapis ya. Kalau pagi ini akan telepon, walaupun sudah terjadwal, sehari sebelumnya dibantu mengingatkan kembali setidaknya untuk mengetahui informasi.
apakah beliau sehat, sakit, atau berhalangan. Jadi ada baiknya, walaupun sudah terjadwal setiap Kamis pagi, tapi ada baiknya. Seperti misalkan kemarin 1 minggu sekali, jadwal seminggu dapat. Nanti pertengahan minggu, Senin sampai Rabu, diulangi lagi jadwal. Nanti sehari sebelum, seperti kemarin, jadwal hari ini masuk lagi. Jadi selalu terupdate informasi terbarunya. DKM bagaimana? Baik. Sambil kita tunggu, tersambung dengan beliau. PDLT apa? Sudah di sini saja. Kalau kita mau berbuat, mengisi waktu kita, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Mengapa? Karena tidak ada yang membahayakan hidup kita, tidak ada yang mengancam hidup kita selain keburukan, kesalahan, dan dosa yang tidak jujur kita akui dan tidak berusaha kita perbaiki. Kita tidak terancam oleh siapapun kecuali oleh keburukan, kesalahan, kekurangan diri yang tidak mau kita akui dan tidak kita perbaiki. Orang lain tidak ada yang membahayakan kita. Mati sekalipun kita terbunuh, kalau kita sudah niatnya benar, caranya benar, itu karunia. Jangan terlalu sibuk memikirkan kekurangan kesalahan orang lain sampai lalai kepada kekurangan kesalahan diri. Penyakit orang lalai kepada diri karena terlalu tersita waktu, tenaga, pikirannya untuk memikirkan kesalahan orang. Boleh memikirkan, boleh sesudah kita pikirkan kelalaian kita, karena kegigihan kita memperbaiki orang lain tidak efektif kalau tidak diawali dengan memperbaiki diri sendiri. Contoh, sabar, sabar, gitulah. Innallaha ma'as-sabirin. Gitu. Jangan marah-marah kamu, la tagdob walakal jannah. Kira-kira saudara akan nurut atau tersenyum? Tersenyum. Sabar dong kamu ini, Innallaha ma'as-sabirin, tahu? Begitu. Dan dia tidak sabar, ya. Yang kedua, lakukan apapun yang terbaik. Mengapa? Karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang kembali ke kita ya perbuatan kita. Untung masih kecil ini, ada di depan saya ini, ngantuk kecil, jadi nggak apa-apa deh. Sok terusin Bobo ya. Kalau kita melakukannya setengah-setengah padahal kita mampu, ya kita dapat segitu. Namanya kufur nikmat. Kalau kita bisa maksimal, maksimalkan saja. Allah Maha menyaksikan apa yang kita lakukan dan pasti kembali ke kita. Luruskan niatnya, sempurnakan amalnya, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang tertukar. Kita berbuat segini, Allah kasih segini. Masih ingat teori bayi? Nangisnya pelan. Kata ibunya, shh, jangan nangis. Ibu lagi ngepel, lagi nyuci piring, nanti lagi miminya. Bayi kan mikir, loh, itu si ibu rezeki saya, kenapa jadi telat begini? Oh, saya harus evaluasi diri. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Apa kira-kira kesalahan saya? Satu, tangisan saya terlalu lemah. Yang kedua, monoton, tidak ada inovasi. Jadi dong, Yang ketiga, emang saya malas-malesan. Baik, akan saya coba robah dengan tangisan jenis baru yang inovatif dan full energinya. Sambil menggoyang-goyang bok, tiba-tiba ibu, ada apa sayang?
Kenapa? Kenapa? Jreng, 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 lari dari dapur. Well, gitu. Bayi tersenyum. Oh iya, kini aku mengerti maksud si Aagim. PDLT. Ketika evaluasi diri dan tangisan dirubah, ibu lari dengan cepat. Ada apa sayang? Sok minum yang kenyang ya. Bukan hanya cepat, tapi sekenyangnya men. Gitulah. Itu bayi ya. Terima kasih. Belum nyambung juga? Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Allah memuliakan Pak Miftah, diberikan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat sehat walafiat, dan nikmatnya istiqomah. Amin.